nanti di admit ya yang baru join ya supaya apa namanya nggak mengganggu nggak mengganggu proses kuliah gitu. Ini saya jadikan co-host sebentar teman-teman yang lain. Nah, ya. Oke, sementara cukup segini ya. Oke, jadi minta tolong ya nanti di admit ya teman-teman yang baru join supaya tidak mengganggu kuliah. Oke, saya langsung mulai ya. Saya langsung share screen seperti biasa. Ya, ya. Apakah sudah terlihat di layar kalian? Sudah terlihat? Halo, halo. Sudah ya? Ya, Pak. Oke, jadi pertemuan ke-6 ini atau materi terakhir ini kita akan membahas tentang infill development gitu ya. Kalau sebelumnya kan ada tahap konservasi, terus konservasi itu apa aja dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah infill development gitu. Kenapa kok infill development ini terakhir gitu ya? Karena biasanya infill development ini adalah solusi terakhir gitu loh. Kalau kita mau membangun bangunan baru atau menampilkan sesuatu ke bangunan yang kita konservasi gitu. Kayak gitu ya. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut apa sih infill development itu, saya pengen bertanya, kalau pandangan kalian atau yang kalian tebak-tebak atau kalian bayangin gitu ya, atau kalian tahu gitu, infill development atau biasa disebut infill itu apa sih sebetulnya kalau kalian lihat gambar ini gitu misalkan. Mungkin ada yang mau berpendapat, ada yang mau nebak juga boleh, silahkan. Kalau lihat gambar ini gambar museum ya, museum di Australia. Ini saya lupa museumnya kayak apa karena saya bikin PPT ini tuh 1,5 tahun yang lalu gitu. Jadi 1,5 tahun yang lalu saya diminta ngajar konservasi dan selama apa jeda 1,5 tahun tuh nggak ngajar konservasi sama sekali gitu. Jadi baru sekarang jadi agak lupa. Jadi, terus saya buat apa tuh agak lupa gitu ya teman-teman. Jadi oke, balik lagi ini apa ada yang mau berpendapat mungkin atau nebak-nebak gitu. Kenapa kok kayak gini gitu bangunan ini gitu. Silahkan bebas loh, ngawur ya nggak apa-apa. Silahkan. Apa itu sebenarnya infill? Apakah ini termasuk contoh infill foto ini, bangunan ini? Menurut kalian gimana? Oh ya, jangan lupa absen ya teman-teman ya. Takutnya pada lupa absen gitu. Nanti kalau ditanyain Pak Alfa, apa namanya, eh, ada absennya gitu. Oke, gitu. Balik lagi ada yang mau berpendapat mungkin kira-kira kira-kira apa namanya bangunan yang ada di foto ini termasuk infill development atau urban infill nggak menurut kalian? Jadi kan ini Masuk, Pak. masuk ya, oke. Gimana menurutmu Mbak? Kok masuk tuh piye gitu? Kenapa gitu? Karena infill development itu kan perumahan yang dilakukan di lahan kosong di antara bangunan. Itu bangunannya ada di antara bangunan. Oke, betul ya, bisa ya seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan infill development gitu ya, atau mungkin orang nyebut nama lainnya urban infill itu ya, itu adalah kita menghadirkan sesuatu baru di sela-sela gitu, sela-sela space atau ruang atau mungkin kemungkinan-kemungkinan yang ada di konteks atau site atau setting yang itu tuh udah settle gitu, udah terbentuk gitu. Dan bisa jadi nggak boleh kita owah-owah atau kita rubah-rubah gitu. Misalkan contohnya kayak di gambar ini gitu ya. Gambar ini kalau kita lihat kiri kanannya bangunan yang kotak-kotak ini ya, itu kan kayaknya bangunan heritage gitu ya, bangunan kuno, bangunan tua, bangunan antik gitu ya, yang mungkin apa ya perlu dipertahankan gitu ya. Sementara ternyata mungkin dari pihak museumnya ini perlu semacam apa ya extension gitu ya, atau penambahan atau perluasan yang
mewadahi fungsi-fungsi baru yang nggak bisa diwadahi oleh bangunan lama gitu ya, sehingga perlu bangunan baru misalkan. Dan lahan yang tersisa mungkin hanya di sela-selanya dan lain sebagainya gitu ya. Makanya perlu kita hadirkan bangunan baru yang itu perlu kita gunakan metode infill gitu ya, yaitu mengisi celah-celah kekosongan yang ada untuk menghadirkan fungsi atau masa baru gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian solusinya atau strateginya itu kayak apa aja sih yang cocok gitu. Karena ibaratnya untuk menghadirkan sesuatu yang baru, tentu kita kalau bisa kan harus matching ya, harus menyesuaikan dengan yang udah ada ya, nggak mungkin kita bikin baru, bikin sesuatu tambahan gitu ya, di sela-selanya itu, tapi dengan kita nambahi itu malah lebih banyak mudorotnya atau lebih banyak keburukannya dibandingkan dengan manfaatnya gitu kan, itu menjadi sia-sia, menjadi suatu yang buruk bagi kita sebagai seorang perancang gitu ya, arsitek gitu ya. Dan sampai kan seperti itu. Nah, nanti hal itu akan kita bahas untuk di pertemuan hari ini gitu ya teman-teman ya. Kira-kira apakah misalkan contohnya masih di gambar ini ya, dengan bentuk yang begini itu apakah cocok, apakah nggak cocok, apakah berdampak buruk terhadap lingkungan gitu ya, apakah boleh, apakah nggak boleh, atau bagaimana gitu ya, kenapa kok si arsitek akhirnya bentuknya begini, itu alasannya apa, pertimbangannya apa gitu ya, kenapa nggak dibikin yang sama aja atau yang yang istilahnya dalam tanda kutip mungkin matching aja dengan bangunan existing yang ada di kiri kanannya gitu ya. Kira-kira menurut kalian bentuk yang kayak gini yang di foto ini matching nggak atau cocok nggak sih dengan setting sekitarnya menurut kalian? Boleh lo bebas loh, kalau nggak cocok ya bilang aja nggak cocok gitu. Nah, kalau cocok ya bilang aja cocok, nggak masalah gitu. Silahkan, menurut kalian cocok nggak sih kayak gini? Ada kubus kayak gini tiba-tiba di tengah-tengah bangunan yang cantik, yang antik gitu ya, yang melengkung-melengkung dan lain sebagainya. Itu menurut kalian cocok nggak sih ada kayak gini gitu? Bebas loh nih. Halo. Oke, jadi untuk menentukan atau kita tahu cocok atau nggak cocoknya, nanti kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam ya teman-teman ya. Kita lanjutkan dulu ya supaya waktunya nanti cukup gitu. Oke. Jadi apa itu infill development, tadi kan sebagian dari dijawab oleh teman kalian ya. Tapi lebih lanjut adalah pengertian dari infill development itu, salah satunya adalah berupa intervensi fisik ya. Misalkan seperti penambahan bangunan baru misalnya. Biasanya dalam proses konservasi atau revitalisasi bangunan bersejarah, serta dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan yang mengacu pada teori tertentu. Jadi teori tertentu, pendekatannya pun juga tertentu karena tiap proyek yang kita lakukan kan pasti beda-beda ya. Dan karena beda-beda itu pasti punya konteks, punya isu, punya permasalahan, latar belakang dan lain sebagainya yang tertentu atau beda-beda. Jadi nggak bisa sama gitu ya. Tapi intinya adalah seperti itu tadi yang salah satunya dijawab oleh teman kalian sebelumnya. Gitu ya. Jadi salah satu pendekatan tersebut itu bisa mengacu ke teori tentang urban infill ya. Jadi makanya nggak heran kalau ada yang bilang urban development, ada yang bilang urban infill, itu intinya kurang lebih hampir sama aja gitu. Dimana mengkaji tentang penempatan bangunan baru pada lingkungan yang sudah terbentuk menurut Brolin tahun 1980 seperti itu. Jadi kita tuh menambahkan sesuatu yang baru atau nyempilin sesuatu yang baru di situ, entah sebagai extension atau benar-benar baru atau mungkin sebagai pelengkap dan sebagainya pada konteks atau lingkungan yang sudah settle atau sudah terbentuk kayak gitu. Seperti itu ya teman-teman ya, bayang ya maksudnya ya. Nah, kemudian ini saya coba breakdown dari materinya Pak Alfa ya. Prinsip infill development itu ada beberapa gitu, tapi intinya tujuannya adalah 3, yaitu untuk meningkatkan kualitas masa depan, meningkatkan kualitas masa existing gitu ya, masa sekarang gitu ya, atau masa bangunan yang existing itu, dan juga tentunya meningkatkan aspek sustainabilitas. Tapi kalau kita breakdown di sini kita harus memperhatikan bahwa untuk melakukan infill itu tentunya atas pertimbangan efisiensi yang pertama ya di sini, karena misalkan contohnya kayak musim tadi itu ya, kenapa kok perlu ditambahkan sesuatu atau disisipi bangunan baru di bangunan yang udah ada? Tentunya kan
harus ada alasannya gitu ya. Misalkan alasannya karena yang lama udah nggak mampu menampung fungsi dan juga aktivitas zaman sekarang sehingga perlu bangunan baru. Nah, bangunan baru itu perlu didesain yang efisien tentunya ya supaya tidak mubazir gitu ya. Kalau bangunan barunya nggak efisien malah cuma membebani pengelolaan gitu kan untuk apa gitu kan. Jadi efisiensi itu adalah sesuatu yang penting kayak gitu. Terus kemudian pembangunan ekonomi yang lebih baik. Maksudnya di sini adalah pembangunan itu atau infill itu dilakukan, diadakan, itu tentunya harus membawa dampak ekonomi yang lebih baik. Kalau nggak punya dampak ekonomi, misalkan kayak Lawang Sewu kemarin itu, misalkan itu akhirnya dia revitalisasi kan, kemudian ada beberapa penambahan sedikit gitu kan, efeknya ke ekonomi kan tentunya karena ditambahin sedikit terus dikonservasi dan lain sebagainya itu ternyata uh, jadi sumber pemasukan untuk perusahaan misalkan kayak gitu. Jadi tujuan diadakannya infill ditambahi bangunan atau dikonservasi itu tentunya harus ada dampak ekonomi yang apa ya yang cocok gitu. Jadi kalau ternyata dia nggak ada dampak ekonominya terhadap si owner ya untuk apa gitu ditambahin itu gitu gitu ya itu logis kan. Nah kemudian menyediakan stok lahan untuk pembangunan maksudnya di sini adalah kita perlu perhatikan apakah benar-benar kita punya lahan apa enggak sih di mana di apa sebenarnya ada WA sebentar ya teman-teman. Oke ya jadi saya ulangi ya, jadi menyediakan stok lahan untuk pengembangan itu maksudnya kita pastikan apakah kita tuh kalau mau melakukan infill itu punya cukup lahan yang memadai atau enggak gitu. Jangan sampai kita mau melakukan infill ternyata lahannya tuh enggak ada gitu ya. Itu kan enggak terus ya ternyata mau bangun di mana itu kan jelas enggak mungkin ya. Terus kemudian memudahkan terwujudnya kompaksi wilayah kota. Maksudnya kompaksi wilayah kota tuh kalau misalnya kita menghadirkan infill, bangunan infill gitu ya atau objek infill gitu ya itu kalau bisa ya selaras atau mungkin sesuai dengan visi misi atau kegunaan tata ruang kota yang ada di sekitarnya itu jangan sampai nggak sesuai gitu. Jadi kalau nggak sesuai ya nanti efeknya ke ekonomi ke apa ke wajah kota dan lain sebagainya itu tuh jelas seperti itu ya. Kemudian berkontribusi dalam menentukan identitas kota ya sampai tadi ya. Jadi kalau kita apa melakukan penambahan misalkan kita menambahkan sesuatu di Lawang Sewu gitu ya kita bikin apa ya bangunan kaca-kaca gitu ya di Lawang Sewu gitu ya kalau itu ternyata pendekatannya nggak pas gitu sampai akhirnya jadi merusak identitas dari Lawang Sewu padahal Lawang Sewu itu adalah identitas dari kota Semarang ya tentunya nggak bagus ya gitu malah banyak mudaratnya ya jadi jangan sampai seperti itu. Kemudian menciptakan ruang terbuka hijau yang lebih banyak maksudnya di sini adalah mungkin ya jangan sampai kalau kita melakukan infill ya extension gitu ya itu tuh mengokupasi semua lahan gitu, jadi nggak menyisakan lahan hijau, jangan sampai yang seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan untuk menyisakan ruang terbuka hijau yang cukup gitu, seperti itu. Itu ya, jadi tujuannya untuk meningkatkan kualitas masa depan seperti itu. Nah kemudian untuk masa existing maksudnya bangunan existing ya. Itu adalah dengan yang pertama adalah menghargai penggunaan site dan juga morfologi dari bangunan itu. Jadi kalau kita tahu ya bangunan bangunan apa lama mungkin ya salah satunya bangunan Belanda itu seringkali kadang-kadang halamannya luas terus apa ya punya inner court gitu ya jangan sampai halaman atau lahan yang atau site yang ada itu benar-benar dihabisin semua gitu jangan sampai seperti itu. Kita harus bijak intinya seperti harus bijak seberapa kita mau bangun kita mau okupasi dan seberapa harus kita sesuaikan dengan morfologi tata ruangnya dan sebagainya seperti itu. Kemudian menghargai bentuk karakter dan tipologi itu jelas ya jadi karakter langgam fasad itu kayak apa ya kita sesuaiin gitu jangan sampai apa ya nggak cocok lah gitu intinya atau malah aneh jadinya seperti itu. Kemudian menghargai identitas seni budaya itu sama ya kayak sebelumnya menghargai kepadatan dalam kurung maksudnya kekompakan dan juga efisiensi lahan itu maksudnya jangan sampai apa ya misalkan ternyata di lahan itu benar-benar satu-satunya ruang terbuka yang tersisa karena kita butuh untuk ekspansi kita butuh melakukan infill ya wes dihabiskan semua jangan sampai seperti itu. Kita harus bijak intinya supaya kita bisa memanage mana ruang yang harus terbuka mana yang harus tertutup itu penting ya dalam proses infill development. Kemudian menghargai keamanan dan keselamatan itu juga harus karena seringkali kalau kita mau extension menambah bangunan baru memperluas bangunan lama kadang-kadang yang nggak yang mungkin bisa arsiteknya atau kontraktornya nggak perhatikan adalah
nempel langsung ke bangunannya gitu ya. Padahal seperti kita tahu kalau bangunan baru itu kan materialnya serba baru dan karakternya pun juga baru ya. Kalau bangunan lama tentunya teknologinya tradisional, konvensional, bukan tradisional, sorry, konvensional gitu ya. Kekuatannya pun juga apa ya, strukturnya dibagian juga konvensional tentunya berbeda. Jadi nggak bisa kita asal nemplok. Kalau asal nemplok bisa jadi nanti bangunan baru kita tuh malah merusak bangunan yang lama. Jadi bangunan itu menjadi tidak aman lagi dan juga tidak apa ya, tidak keselamatannya itu malah jadi rusak gitu. Dengan kita tambah extensionnya itu jangan sampai seperti itu. Kemudian menghargai kualitas lingkungan, RTH dan lain sebagainya itu otomatis ya. Jadi apa ya, seringkali kalau bangunan lama mungkin ya itu mungkin nggak ada tempat parkirnya dan lain sebagainya, itu mungkin kita perlu tambahin tempat parkir dan lain sebagainya, itu nggak bisa yang sesuai gitu ya. Jadi nggak makso, nggak apa ya, nggak ngada-ngada dan lain sebagainya, pokoknya yang pas lah gitu intinya. Kita harus pertimbangkan seperti itu untuk istilahnya meningkatkan kualitas dari bangunan yang existing atau masa yang existing gitu ya. Jadi kita nggak mendegradasi kualitas dari bangunan lama yang ada, tapi justru kita mengangkat derajat dari bangunan yang lama itu yang udah ada dengan penambahan atau infill yang kita lakukan begitu gitu ya. Terus kemudian untuk sustainabilitas tentunya yang pertama salah satunya adalah mencegah hilangnya amenitas. Maksudnya amenitas ini adalah misalkan bangunan itu tuh udah punya semacam fitur atau apa ya, daya tarik yang itu tuh menjadikan orang tuh berkunjung ke situ ya, nggak boleh kita hilangkan, nggak boleh kita kurangi gitu. Misalkan misalkan seperti itu gitu. Misalkan yang bangunan lamanya itu dulunya tuh orang tertarik ke situ karena ruang-ruang di dalamnya tuh bisa digunakan untuk pertunjukan seni gitu ya, atau ruang untuk event atau apa. Nah, kalau kita konservasi, revitalisasi dan dilakukan infill misalkan, itu nggak boleh kita hilangin fungsi itu gitu, karena kalau fungsi itu hilang orang jadi malas ke sana gitu. Nah, kayak gitu loh intinya. Jadi supaya bangunan itu tetap sustainable dari segi penggunaannya ya, dari segi aktivitasnya atau kegunaannya ya, kita nggak boleh hilangkan amenitasnya itu ya, atau fungsi yang menjadi daya tarik dari objek tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua, nilai ekonomis jelas ya. Kalau bangunan itu nggak punya nilai ekonomis ya nggak akan bisa bertahan, nggak akan bisa sustainable gitu ya. Kemudian jaringan ruang hijau itu jelas isunya terhadap lingkungan. Terus ruang antara bangunan maksudnya itu adalah supaya bangunan itu tuh punya cahaya, punya apa istilahnya, sirkulasi udara yang bagus gitu, sehingga jarak atau ruang antar bangunan perlu diperhatikan gitu ya. Kemudian jarak pedestrian dan juga ruang parkir tentunya juga diperhatikan gitu ya, karena tadi saya jelaskan bangunan dulu seringkali nggak punya tempat parkir gitu-gitu, itu perlu kalian apa ya, pertimbangkan gitu itu ya. Terus kemudian efisiensi ekonomi, ekologi, estetika budaya, elaborasi keselamatan lingkungan itu juga sama ya, otomatis harus apa ada dalam proses atau pertimbangan, atau menjadi pertimbangan dalam kalian melakukan, kita dalam melakukan infill development atau urban infill seperti itu. Jadi intinya tujuannya untuk meningkatkan kualitas masa depan itu ya. Kemudian masa existingnya bangunan itu dan juga aspek sustainabilitas yang kita tambahkan terhadap value ya, atau nilai dari bangunan yang kita tangani itu. Itu ya, ini saya coba rangkum dari materinya Pak Alfa seperti itu. Oke gitu ya. Nah kemudian skalanya. Nah sekarang ternyata infill development atau urban infill tadi ya, itu skalanya tuh nggak cuma satu gitu, tapi ada tiga, yaitu makro, meso, dan juga mikro gitu. Jadi ini lebih ke arah dampaknya sih sebetulnya. Jadi bukan sekedar intervensinya atau objeknya, bukan sekedar objeknya, tapi lebih ke arah dampak ya timbul dari intervensi yang kita lakukan itu skalanya sampai makro loh, sampai meso loh, atau mungkin ternyata cuma mikro loh kayak gitu. Itu ada skalanya gitu. Yang pertama tentunya makro dulu ya kita bahas. Nah, makro ini maksudnya di sini adalah intervensi infill yang kita lakukan itu bisa mempengaruhi tatanan kota gitu. Mungkin kalau misalnya di apa ya, di sekitar kita gitu ya, kalau di eh, apa lingkungan kita mungkin ada daerah kota lama misalkan, atau daerah-daerah yang apa ya, yang didominasi oleh budaya-budaya atau bangunan lama. Misalnya kalau di Jakarta mungkin kota tua ya, kalau di Semarang kota tua juga, kalau di Jogja mungkin ada kota gede, kalian mungkin tahu dan mestinya harus tahu ya, kota gede gitu ya.
Di Solo juga kalian pasti tahu dan harus tahu, mungkin salah satunya ada Laweyan ya. Kawasan Laweyan itu mungkin bisa jadi termasuk kawasan lamanya ya, atau mungkin kawasan ancient-nya atau kunonya di kota Solo, salah satunya ya. Seperti itu. Jadi misalkan contohnya kalian mendapat proyek atau membangun sesuatu, hotel misalkan ya, atau bangunan apapun lah itu di daerah Laweyan, kalian bikinnya 10 lantai gitu ya, 10 lantai bentuknya meliuk-liuk, terus kaca-kaca semua gitu ya, terus bentuknya minimalis banget, modern banget lah pokoknya, kayak Zahadid gitulah pokoknya. Itu di daerah Laweyan gitu. Itu kira-kira impact-nya kayak apa ya ke daerah itu, meskipun kalian hanya mendesain atau membuat satu bangunan itu tok, cuman hotel atau kantor gitu misalkan. Tapi di Laweyan gitu. Seperti kita tahu ya, Laweyan itu kan identik dengan suasana antik gitu ya, dengan rumah-rumah yang mungkin bentuknya juga cantik-cantik ya, yang pokoknya yang cantik-cantik lah gitu, rumah 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 apa ya, juragan-juragan zaman Belanda mungkin dulu ya, juragan batik, juragan macam-macam gitu ya, rumah gedung keren-keren gitu ya, yang rumahnya pokoknya cantik lah kayak gitu. Tiba-tiba kalian di situ bangunan kayak Zahadid gitu, itu efeknya apa ya gitu. Bisa jadi untuk orang awam ya, misalnya orang awam yang melihat, adalah dia pemilik salah satu rumah kuno itu, rumah antik yang di Laweyan itu, mungkin oh misalkan ya, ini saya menduga-duga aja gitu ya, oh keren juga ya ada bangunan kayak itu, canggih banget, futuristik gitu segala macam. Akhirnya bisa jadi nanti tanah saya tak jual aja lah, rumah saya tak jual aja biar dibeli sama investor untuk di hotel gitu kan, kayaknya apa cocok deh gitu dan lain sebagainya gitu. Bisa jadi nanti lambat laun nanti rumah-rumah cantik antik yang ada di Bawean itu lambat terus dijual ke investor gitu ya, terus lama-lama jadi ruko, jadi kantor, jadi hotel, jadi hilang gitu kan. Jadi apa ya, suasana antik di Laweyan tuh lama-lama jadi hilang gitu, budaya di Laweyan juga lama-lama jadi hilang, jadi isinya ruko-ruko semua gitu kan, bangunan yang modern semua bisa jadi gitu kan. Jadi hanya bermula dari satu aja gitu, satu bangunan kalian mendesain hotel gitu ya, misalkan di situ nggak nggak cocok gitu ya, atau strategi infilnya nggak pas gitu ya dengan lingkungan sekitarnya, efeknya bisa sampai segede itu mempengaruhi tatanan kota gitu. Itu karena misalkan kenapa kota, padahal Laweyan itu kan ya cuma kawasan doang gitu kan. Ibaratnya gini, misalkan kalau orang berwisata ke Solo ya, atau mungkin mengenang Solo gitu ya, pasti salah satunya terbersit atau identik dengan wisata di Laweyan misalkan, salah satunya gitu ya, meskipun banyak wisatanya tapi salah satunya pasti Laweyan gitu kan. Nah kalau misalnya Laweyan itu tiba-tiba udah nggak ada gitu, udah ganti dengan ruko-ruko kayak pada umumnya, atau bangunan-bangunan tinggi gitu kayak di Jakarta misalkan, nah kan pasti akan menjadi semacam distraksi gitu kan, mengurangi value atau nilai dari kota itu, dari tatanan kota itu sendiri. Jadi seperti itu. Itu contohnya kalau di lingkungan kita. Itu yang mungkin kita sering jumpai gitu ya. Contohnya mungkin di Surabaya tuh, di daerah Tunjungan itu ya. Dulu kan itu street apa ya? Shopping streetnya orang Belanda zaman dulu ya, di daerah Tunjungan di mana Surabaya itu, tapi sekarang udah isinya mall semua, high-rise semua gitu, Tunjungan Plaza dan lain sebagainya kayak gitu. Seperti itu salah satu contohnya di sekitar kita. Nah, tapi kalau di gambar ini yang saya pajang ke kalian itu di Paris ya, teman-teman. Meskipun gambarnya kecil tapi kayaknya tetap kelihatan ya. Kita apa ya, kita ingat kota Paris gitu ya. Kita kan pasti identiknya dengan bangunan-bangunan yang gayanya itu romantis gitu ya. Gaya-gayanya itu klasik, terus suasananya tuh suasana tahun 1800-an, bangunan-bangunannya pokoknya yang vibes-nya seperti itulah gitu. Gaya-gaya apa Nouveau gitu gitulah, yang serba klasik dan romantis lah pokoknya kayak gitu, dan bangunannya juga low rise semua kan kayak gitu. Tapi ternyata bukan berarti Paris itu nggak punya high rise ya teman-teman, tapi ternyata punya gitu. Cuman mungkin di tempat apa, di spot atau di area yang itu memang sudah dirancang khusus untuk area-area dengan bangunan yang diizinkan untuk high rise atau high tech gitu, kayak gitu seperti yang di foto ini gitu. Jadi depannya ini bangunan-bangunan yang semuanya tingginya sama ya, ketinggiannya seragam, low rise, bangunan klasik dengan suasana romantis, dengan pedestrian yang luas ya. Ini kan ada pohonan kiri kanannya ya, dengan apa namanya, sumbu yang khas kota-kota zaman dulu dan lain sebagainya. Tiba-tiba backgroundnya
di area tertentu itu baru dia boleh bangun high rise dan juga high tech building kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh tidak ada yang melarang seperti itu. Yang penting strategi infill yang diterapkan itu benar-benar tepat. Kenapa kok seperti itu kok di Paris gitu ya? Karena kalau kalian ingat ya, atau kalian coba ingat-ingat tentang kota Paris gitu yang kalian kenal atau kalian notice pertama kali, ikonnya apa sih? Ada yang tahu nggak kalau Paris itu yang yang apa istilahnya identik dengan kota Paris itu ikonnya apa sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang mau menjawab mungkin? Menara Eiffel, Pak. Ya, Menara Eiffel ya yang pertama. Mungkin semua orang pasti tahu atau pasti ingat pasti Menara Eiffel ya. Itu Menara Eiffel kan tower ya, menara gitu tahun 1800-an sekian. Jadi apa ya, bangunan tertinggi pertama di dunia gitu ya. Sebelum di New York ada Empire State dan lain sebagainya gitu kan. Bayangin misalkan kalau kalian sebagai arsitek ya atau perencana gitu ya, mendesain atau membuat atau membangun high rise 100 lantai persis di sebelahnya Menara Eiffel. Itu yang terjadi apa? Ada satu tower aja gitu. Persis di sebelahnya Menara Eiffel gitu. Yang terjadi apa kira-kira? Menurut kalian? Atau kalian bayangin gitu. Satu tower aja gitu, 100 lantai persis di sebelahnya Menara Eiffel atau di depannya Menara Eiffel persis gitu. Entah di samping, kiri kanan, belakang atau depannya, pokoknya persis di sebelahnya Menara Eiffel. Yang terjadi apa kira-kira? Pasti akan merusak tatanan kotanya dari Paris itu sendiri kan. Itu bayangin tiba-tiba ikonnya atau daya tarik wisatanya kota Paris gitu ya, ujung-ujungnya ditutupi gitu loh, istilahnya apa ya, istilahnya kayak dihalangi atau dikacaukan dengan kehadiran satu bangunan itu toktil gitu, ujuk-ujuk ada di situ gitu kan, pasti akan mendistraksi tatanan kota Paris secara keseluruhan gitu. Karena di Paris sendiri nggak boleh dalam radius sekian kilometer gitu ya, nggak boleh ada bangunan high rise gitu. Karena supaya apa? Supaya Menara Eiffel itu bisa benar-benar terlihat dari segala penjuru kota Paris. Karena suasana romantis yang dihadirkan di kota Paris itu salah satunya dihadirkan melalui ikon Menara Eiffel itu tadi gitu. Bayang ya maksudnya ya, kalian coba bayangin ya, kalau tiba-tiba ada satu menara aja gitu, high rise high rise dan high tech building aja persis di sebelahnya Menara Eiffel, pasti kacaunya akan kayak apa. Dan damage-nya terhadap visual kota Paris itu akan gitu. Kalian bisa membayangkan. Itu ya makanya bangunan yang modern, yang high rise dan segala macamnya itu hanya boleh dibangun dalam radius sekian kilometer dari pusat kota Paris yang ditandai dengan Menara Eiffel itu. Ada video coba saya putarkan supaya nanti mungkin kalian bisa lebih kebayang gitu ya. Saya coba putarin videonya. Apakah sudah terlihat di layar kalian? Halo? Sudah, Pak. Oke. Ya. One megacity always seems to be at the forefront of Ini ya, progressive movements, whether it's Paris innovation in dengan its cuisine, low rise-nya culture, dan bangunan-bangunan infrastructure, or governance. This romantisnya gitu refuge ya, for the dengan tanda rebel, kutip. artist, philosopher, and scientist has always held a place in the hearts of romantics and vanguards alike. Because here, in the City of Light, engineers and artists often share a line of sight. This is Paris, the grand megacity. 2,300 years ago, a group of Celtic Gauls called the Parisi settled on the Ile de la Cité, a small island in the middle of the Seine. After falling into the hands of the Roman Empire, the town grew until the empire collapsed a short time later. Clovis, the first king to unite all the Frankish tribes in Paris, is the origin of Louis, taken by 18 subsequent French monarchs. For the next 1,000 years, or the period known as the Middle Ages, saw rulers, religions, wars, and plagues come and go as it became the largest city in Europe, home to one of the first universities and the birthplace of Gothic architecture. Paris was ground zero for the Enlightenment, philosophies embracing individual liberty, religious tolerance, and the scientific method were perfectly captured by the phrase sapere aude, dare to know. In the end, the monarchy and the church were
simply overmatched by the sheer power of a set of ideas whose time had come. Ideas were spread wide by books and pamphlets. The stage was set for revolution. On the afternoon of July 14th, 1789, the Bastille, a medieval fortress and prison symbolizing royal authority in the center of Paris, was overtaken by force. It was the opening move in a 10-year struggle that featured the bloody overthrow of the monarchy, the establishment of the French Republic, and violent political turmoil. The dictatorship of Napoleon followed, delivering many principles of the revolution to much of Western Europe. By the middle of the 1800s, Paris had well over 1 million people, but was made up of tight streets and overpopulated, filthy alleyways. Life for many was a miserable, day-to-day struggle in disease-ridden slums. So Napoleon's nephew, who would become emperor himself, set out to make the city healthier, less congested, and grander. He turned to a clever man full of audacity and skill, the visionary urban planner Baron Haussmann. He imagined the modern city as a living organism, with the boulevards its arteries. Over the next 17 years, the duo oversaw the most epic public works spree since ancient Rome. Tens of thousands of workers were hired to carry out their plans, which included completely rebuilding the sewer system and installing hundreds of kilometers of pipes inside of it to distribute gas for thousands of new streetlights. 2 brand new rail stations connecting Paris to the rest of France, and more than 20 parks to ensure that none was more than a 10-minute walk away from anyone. But the innovation that most transformed the city was Haussmann's dedication to wide boulevards, 12 of which converge on the roundabout circling the Arc de Triomphe. Throughout the 30-year undertaking, hundreds of thousands of people were displaced in phases as the entire city became a construction zone. This sacrifice, which wasn't always appreciated by the residents of Paris, was well worth the end result. The discipline to keep the buildings lining these avenues the same height, all faced with similar colored stone, created a striking visual effect. Over the next 100 years, Paris was thankfully spared the widespread destruction suffered by many other capitals in the wars and conflicts that unfolded across Europe. When the unthinkable happened in 1940, and Nazi flags were raised throughout Paris during the German occupation, Hitler declared the city too beautiful to bomb. Famous photos show him posing like a tourist at the base of the Eiffel Tower, which was the tallest building in the world at the time of its construction in 1889. Originally planned to be dismantled after 20 years, converting it into a radio tower saved it, and today it is the most visited landmark on the planet. Another signature site is the Louvre, built and expanded over the course of 8 centuries. What was once the largest building in the world used to be a palace. That changed when the royals were thrown out during the French Revolution. Today, it is the most visited museum in the world. As the decades after the French and Allied victory in World War II stretched into the 21st century, Paris remained at the forefront in the battle of ideas, grappling with challenges like how best to educate its students, integrate immigrants and refugees, offer services to its people, and find a balance between security and liberty in the face of terrorism. But Paris has always come through the other side of struggles more unified and stronger. Just 2 weeks after suffering the deadliest attack on French soil since the Second World War, Paris hosted 196 countries in an effort to make progress on climate change. The French government is also focused on making sure the 12 million people who now call Paris home are well supported by world-class infrastructure. As it prepares to host the 2024 Summer Olympics, Paris is aiming to complete 2 mega projects, building 12 more towers at the La Défense financial district on the westernmost end of the 10-kilometer historical axis, and expanding the Paris Metro, adding 4 new lines and 68 stations to a system that is already the most extensive on the continent. These improvements will keep the city thriving for decades and ensure that the next generation of Parisians are positioned to lead on the challenges of the second half of the century. If you enjoyed this, check out my other Megacity mini docs and my rundown of the revolutions that changed the world. Next up, we'll explore Sao Paulo, Brazil. Until then, I'm Bryce Plank.
Ya, oke ya. Ini coba saya flashback ke salah satu scene ya. Mana tadi ya? Mana sih? Ah, ya ini tadi ya. Ini tadi kan saya udah jelasin ke kalian ya. Bayangkan coba, misalkan kalian mendesain atau membangun gitu ya, atau mungkin di sini siapapun lah itu, pokoknya membangun skyscraper atau high rise building persis di sebelahnya, itu kan pasti menjadi rusak kan semuanya, jadi suasananya tuh rusak gitu, atau apa ya, view-nya itu juga rusak gitu loh, karena ya jadi terdistraksi gitu kan. Dan itu efeknya dari satu project tok gitu ya, satu bangunan tok gitu ya, meskipun bangunan besar atau bangunan tinggi gitu kan, tapi efeknya bisa ke lingkungan. Nah, dari lingkungan dia efeknya ke kota, kota Paris ya, karena ikonnya kota Paris itu udah rusak gitu ya, terdistraksi. Nah, karena kota Paris itu adalah kota yang paling dikunjungi di Paris ya, penyumbang pendapatan paling tinggi di Paris, di Prancis. Nah, efeknya ya ke negara akhirnya. Jadi efeknya dari satu elemen kecil ya yang kalian lakukan misalkan, atau siapapun itu sebagai seorang desainer yang memutuskan untuk membangun di situ, dampaknya bisa kemana-mana. Itu yang disebut dengan skala makronya. Jadi intervensinya itu tidak harus besar itu, tapi efeknya itu skala makro gitu loh teman-teman. Itu yang pertama contohnya. Nah, kemudian ini kan landmark paling 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 diingat ya, atau paling ikonik dari Paris ya. Yang kedua tentunya tidak lain tidak bukan adalah Louvre ini ya. Pasti juga sebagian besar ya, meskipun tidak terkenal Eiffel ya, tapi pasti orang zaman sekarang tahu ya Museum Louvre itu ya. Kalau kalian tahu bangunan aslinya itu kan yang ini sekelilingnya ini ya, yang bangunan tua ya. Dulu bagian dari pusat pemerintahan dan juga area istana ya, kemudian menjadi museum untuk sekarang. Nah, kemudian ketika bangunan ini karena desainnya awalnya bukan sebagai museum ya, itu dikonservasi dan diadaptive reuse atau revitalisasi menjadi museum gitu ya, ternyata nggak muat ruangannya, terus juga nggak bisa untuk menyimpan koleksi-koleksi tertentu yang mungkin bukan jumbo, atau mungkin dari segi keamanannya perlu ekstra kayak apa. Tentunya kalian tahu ya, yang lukisan paling mahal, bukan paling mahal sih, paling terkenal disimpan di sini tuh, ada yang tahu nggak lukisan apa yang paling terkenal? Halo, mungkin ada yang pernah nonton film Da Vinci Code itu, atau pernah baca-baca di internet kayak apa gitu, lukisan yang paling terkenal gitu. Mona Lisa ya kak? Ya gitu, sama Mona Lisa gitu ya. Itu maksudnya meskipun bukan objek yang gede atau yang susah gitu ya, tapi kan itu objek yang sangat terkenal gitu ya, maksudnya yang sangat bikin orang tuh penasaran untuk berkerumun hanya sekedar melihat lukisan itu tok gitu loh. Itu kan pasti butuh space yang besar, yang luas gitu. Lukisannya cuman seupil gitu ya mungkin ya, antara kutip gitu ya. Tapi yang melihat itu bisa jadi orang sekerumunan yang butuh ruang besar ya. Kan nggak mungkin ditempatkan di gedung bangunan yang mana ya existing ini ya, yang mungkin ruang-ruangnya juga terbatas dan sebagainya. Nah, kalau ada orang berkerumun di situ malah bisa jadi malah merusak dan lain sebagainya, sehingga arsiteknya namanya IMP ya, orang Chinese namanya IMP. Itu dia akhirnya mendesain extension atau infill dari Museum Louvre itu, yang kalian tahu ya bentuknya kayak piramid ini gitu. Nah, kenapa kok bentuknya harus piramid? Museum extensionnya tuh di mana sih? Apakah hanya sekedar piramid tok gitu? Apakah make sense membangun bangunan sekecil itu gitu? Kalian masuk ya, saya juga belum pernah masuk, tapi zaman sekarang ini kan kita bisa tata gratis ya via Google Earth Pro, Street View ya, jadi nggak masalah kita coba-coba ya untuk wisata virtual gitu ya. Nah, itu ternyata museumnya itu adalah ini loh teman-teman, bangunan infillnya atau extensionnya itu semua ini di bawahnya, ini semua lapangan ini adalah bangunan itu. Jadi itu di bawah tanah, museumnya itu di bawah tanah teman-teman. Kenapa kok begitu? Karena coba bayangin kalau misalkan si arsitek itu melakukan infill dengan
membuat bangunan masif ya, kayak super blok gitu ya, kayak mall misalkan ya, katakanlah di tengah-tengah ini, di plaza ini full gitu ya, pasti kan akan menutupi, memunggungi bangunan cantik, bangunan klasik, bangunan romantis yang ada di sekelilingnya ini kan gitu. Pasti akan ngeblok, akan ekspansi semua lahan yang ada di sini kan. Makanya si arsitek itu memutuskan udah bangunan ekspansinya atau extensionnya itu ya semua ada di bawah tanah gitu. Sehingga yang ditonjolkan hanya signage-nya aja atau penandanya aja ditonjolkan ini dengan bentuk yang nyentrik ya, yang kontras dengan sekitarnya piramid begini. Dan kalau kita perhatikan materialnya kaca semua, tembus pandang, nggak ada satupun yang ngeblok kan. Tujuannya apa ya, supaya itu tadi kita nggak mendistraksi kualitas visual atau kecantikan dari bangunan yang ada di sekelilingnya, ya mengelilingi. Mendelalah ini mengelilinginya ya, nggak cuma berdampingan tapi mengelilinginya. Jadi kan bisa bayangkan ya pesan sulit yang oleh si arsitek, meskipun hasilnya sesederhana atau sesimpel ini kalau kita lihat gitu. Tapi proses balik itu, proses berpikirnya, flashbacknya, mempertimbangkan segala sesuatunya itu sampai sedetail itu dan dalam tanda kutip secanggih dan serius itu gitu. Gitu ya, kebayang misalkan kalau ini di blocking jadi bangunan baru semua, ya orang nggak akan bisa menikmati kecantikan bangunan sekitarnya, nggak akan bisa menikmati apa ya, kelapangan atau keindahan atau keluasan dari area plaza ini gitu, nggak ada ruang terbuka lagi gitu. Tapi dengan dibikin plaza seperti ini, orang akan berkumpul di sini, mengadakan event di sini, pertunjukan di sini, apa ya, pokoknya nongki-nongki di sinilah gitu, sehingga orang itu akan lebih apa ya tertarik untuk mengunjungi museum ini gitu. Efeknya segitu gitu ya, kurang lebih seperti itu contohnya. Ini saya stop, saya coba back ke lagi. Nah ini. Oke, jadi itu contoh skala makro. Jadi intervensi yang kita lakukan untuk efeknya seluas itu, sebesar itu, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah skala meso, gitu ya. Jadi intervensi yang kita lakukan itu mempengaruhi setidaknya tatanan komunitas. Maksudnya apa? Jadi misalnya kita ditugasi untuk mengkonservasi revitalisasi proyek tertentu. Ambil contoh misalnya paling dekat dengan kita Colomadu ya, pabrik gula Colomadu gitu ya. Jadi pabrik gula Colomadu itu sebelum dikonservasi revitalisasi ya dia hanya sebagai istilahnya reruntuhan mungkin ya, bekas bangunan bekas pabrik gula gitu kan. Tapi ketika dia dikonservasi revitalisasi dengan sedikit di infill, ada beberapa part yang diganti kaca-kaca terus ditambahi bangunan baru gitu kan, sebagian gitu kan, dilakukan infill itu namanya. Itu efeknya ruangan yang ada di pabrik gula itu menjadi lebih kompatibel untuk diadakan kayak pameran atau event atau acara nikahan gitu kan. Jadi pokoknya di gedung exhibition lah gitu. Jadi gedung action dan convention, jadi bisa untuk mice itu loh, MICE itu loh. Jadi untuk pameran, event-event dan lain sebagainya gitu. Efeknya adalah di sekitarnya yang dulunya mungkin sepi ya, nggak banyak aktivitas atau mungkin nggak banyak apa ya, kegiatan bisnis gitu ya. Lama-lama pelan-pelan mulai ada tumbuh bisnis-bisnis kecil, entah warung makan, restoran, atau mungkin hotel-hotel ya, meskipun hotelnya nggak yang gede-gede amat, tapi dulunya nggak ada sekarang jadi ada gitu kan, karena hotel mungkin untuk ngawekani atau merespon kalau misalkan itu ada event besar gitu ya, kemudian pesertanya atau tenan-tenannya itu atau staff-staffnya itu bisa nginep di hotel itu misalkan. Harapannya mungkin bisa seperti itu, atau mungkin ada acara kawinan atau nikahan bisa nginep di situ dan lain sebagainya. Pasti efeknya seperti itu. Jadi maksudnya di sini adalah intervensi yang kita lakukan itu berdampak terhadap lingkungan di sekitarnya gitu. Munculnya bisnis-bisnis baru di sekitarnya atau kegiatan ekonomi baru yang itu tuh bisa menghidupkan sekelilingnya gitu. Yang sekelilingnya mungkin sepi jadi semakin rame gitu-gitu. Contohnya seperti itu. Bayang ya maksudnya ya. Jadi nggak sampai skala besar kayak yang tadi, tapi skalanya itu lumayan signifikan dan lumayan bermanfaat gitu loh. Jadi bisa menimbulkan kegiatan ekonomi baru, bisnis baru, keramaian baru dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu. Sebenarnya ada contoh video, saya coba putar ya, nggak apa-apa ya, nanti semoga waktunya cukup. Oke, ada video lagi nih. Oke. Sebentar.
Oke, sudah kelihatan ya di layar kalian. Langsung saya mulai aja. Kurang lebih contohnya kayak gini. Museum of the Bible has made its home in a renovated industrial structure in the southwest neighborhood of Washington, D.C. Built as a refrigerated warehouse in the 1920s, it is one of the only industrial structures of that vintage left in D.C. It's a historical building, and we want to capture some of the old buildings that have been modified throughout the 100 years. Visitors may not even realize upon entering this beautiful contemporary space that the building has been adapted for a new use, but its presence is still very powerful and strong. And that link of deep history to fresh and contemporary experience is exactly perfect for the Museum of the Bible. So it captures a sense of its past, but it also adapts itself to its present use. That's part of a larger metaphor within the museum. Seamlessly bridging old and new and coupling the Bible with the building, the finished project is the built equivalent of a manuscript that bears traces of several versions of text added and erased over time, known as a palimpsest. One of the ideas we use is the adapting of old manuscripts that have been written and overwritten over time. We've actually taken that to heart. You've got the brick of the old historic building married up pretty intelligently with the glass and the steel of the new part of the structure, but it's done in such a way that it almost seems as if the new structure grew out of the original structure. So it looks very organic in a way. What we had to do to make it work was literally take every other floor out of this refrigerated warehouse. We lowered the existing basement of a historic building while it was still occupied. While adapting a historic structure can be complex, the museum's design reintroduces original elements that have been lost over time and embraces the unique character of the refrigerated warehouse throughout the museum. Wherever we could blend the identity of the historic landmark and the brand of the new museum, we've made an effort to do that to create a seamless experience. We are patching that warehouse back to the way it used to be as the old refrigerated warehouse. On the ground floor, we opened up the historic delivery bays for the old ice trucks that were closed up in the 1980s. But on the upper side of the facade, we decided to close up some windows that had been created in the 1950 renovation. All of that in an effort to restore the facade to its original appearance. Train would run into the building, back into the building, and unload refrigerated product. And so all we did was open it back up. There was a little spur off the tracks that enabled the trains to be brought in at the, what in America is known as second floor level. And it came into the space. And so how do we gesture towards that? And the answer is by transforming it into the best lobby in Washington. While Museum of the Bible embraces the old and historic, additions to the historic structure give it new purpose and make it feel modern. We also felt that the additions that we put on this had to look forward, while the major historical building, the landmark building, was looking back. We demolished the existing 1982 building and replaced it with a new addition that provided us a larger space for vertical circulation and larger spans for theaters on every level. We also added a two-story addition on top of the historic warehouse structure. The space we call the Galley hosts a restaurant, the Biblical Garden, 450-person ballroom called the Gathering Room, a 475-seat theater called the World Stage Theater, and several temporary galleries. It really impresses people in that it's such a new building that is conceived in an unexpected way, really. People generally associate the Bible to something old and dusty, but this building is in fact the exact opposite. And that intersection of old and new, I think, is what contributes to the iconic nature of the building. Oke. Itu ya tadi ya salah satu contohnya. Kalau di kita mungkin mirip-mirip kayak Colomadu gitu ya, tapi kalau di luar negeri contohnya salah satunya seperti itu. Tadi yang makro udah, yang meso udah, sekarang yang terakhir adalah mikro. Gitu ya. Nah, mikro paling gampang ya adalah skala rumah tinggal gitu ya. Contohnya seperti gambar ini ya. Jadi setidaknya itu mempengaruhi atau berdampak terhadap minimal tatanan dari individu tertentu gitu. Mungkin geser ke gambar yang lebih jelas ya. Jadi ini salah satu rumah ya
di Swedia, townhouse namanya Landskrona Townhouse gitu. Townhouse tuh kalau di sana, kalau di sini mungkin kiranya perumahan gitu ya, townhouse gitu ya. Tapi kalau di sana tuh townhouse itu maksudnya adalah residensial di area perkotaan tuh ya disebut townhouse gitu. Jadi kalau kita lihat dari sini ya, ini kan apa ya? Kalau kita lihat tuh rumah-rumah sekitarnya atau mungkin suasana lingkungannya tuh kayak kayak antik gitu ya, udah kuno, tua gitu ya, bahkan jalannya pun masih jalan paving bebatuan gini kan, terus rumah-rumahnya juga bentuknya yang konvensional gitu, yang pakai genteng, terus warna-warni, terus jendelanya ya konvensional, pintunya konvensional dan sebagainya, tiba-tiba ujuk-ujuk ada rumah kayak begini gitu kan. Apakah ini keliru atau salah gitu ya, relatif ya, karena tergantung dari tujuan dan juga dampak yang ditimbulkan gitu. Misalkan ternyata dengan adanya bangunan nyempil ini, hasil dari infill ini yang dibikin nyeleneh gitu ya dibanding lingkungan sekitar, itu bisa menjadi sebuah refreshment atau penyegaran terhadap suasana sekitar, ya kenapa enggak gitu. Bayangkan misalkan kalau ternyata bangunannya nggak kayak gini wes, tapi sama persis kayak kiri kanannya gitu ya, rumah konvensional, atapnya sejajar, lurusnya sama gitu ya, jendelanya posisinya sama, tentu akan menjadi sesuatu yang ya wes orang cuma sekedar lewat doang, terus ya hanya sekedar suasana romantis aja yang dihadirkan gitu. Tapi ketika ada sesuatu apa ya modern kayak gini nyempil di sini, ketika kita lagi melintasi area gang ini, itu kita tetap suasana apa romantiknya atau suasana antiknya, kunonya itu tetap dapat, tapi kita tuh tetap ingat bahwa oh ternyata kita tuh tetap di suasana apa tetap hidup di suasana tetap hidup di era yang modern, tapi dengan lingkungan klasik atau lingkungan romantik yang masih dipertahankan kayak gitu. Kebayang ya maksudnya ya? Kurang lebih seperti itu. Jadi sehingga efeknya dari keberadaan bangunan yang kayak gini tuh nggak sampai merubah semuanya secara drastis atau bahkan mungkin mendistraksi semua itu enggak, tapi malah nggak jadi mendistraksi, tapi malah membuat itu menjadi semacam seger gitu loh, atau menjadi semacam focal point atau menjadi semacam refreshment bagi lingkungan sekitarnya. Setidaknya yang terpengaruh ya hanya orang-orang yang ada di atau rumah-rumah atau lingkungan yang ada di sepanjang gang ini aja, nggak akan ngefek ke gang yang ada di belakangnya atau apa namanya di seberangnya dan lain sebagainya gitu loh. Jadi seperti itu ya contohnya ya efeknya terhadap development atau infill development skalanya mikro gitu. Biasanya rumah tinggal gitu ya, bayang ya. Oke. Nah, itu tadi skalanya ya. Kemudian metodenya itu ada 3 juga, yaitu menurut Norman Tailer tahun 2000, itu ada matching yang pertama, yang kedua ada contrasting dan juga compatible. Kalau matching sama contrasting wes jelas ya. Matching wes berarti dibikin matching gitu yang serupa gitu. Kalian bisa baca di penjelasan ini, nanti materinya saya kasih. Kalau contrasting ya wes dibikin kontras gitu kan. Tapi kalau compatible itu apa sih yang dimaksud dengan kompatibel gitu. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya, lebih detail kayak gitu. Ini kita langsung detailin aja atau kita langsung ke contohnya gitu ya. Kita pakai visual aja biar jelas gitu ya. Nah, ini contoh yang matching gitu. Mungkin kalian udah familiar ya dengan bangunan ini karena pernah saya mention sebelumnya. Hotel Hermitage di Menteng di Jakarta. Bangunan aslinya tuh ini, teman-teman yang depan. Ini dia infill bangunan baru di belakangnya ini tambahin pakai pendekatan matching. Kenapa kok matching? Karena kalau kalian coba perhatikan, kalian zoom gitu nanti, udah saya kasih filenya, itu apa ya, benar-benar bentuknya tuh persis gitu loh. Dari atapnya dulu deh, dari atapnya ini kan dia punya 2 layer ya, 2 kemiringan juga, itu bangunan barunya pun juga dibikin sama kayak gitu. Terus ini bangunan lamanya kan 2 lantai. Nah, lantai 1 itu apa ya kayak semacam ada garis yang memisahkan antara lantai 1 dan lantai 2 gitu kan. Terus jendela lantainya tuh bentuknya kayak gini gitu loh. Nah, jendela paling atas juga di bangunan infillnya itu juga sama persis kayak gitu ya. Ya kan sama tuh juga dipisahkan masanya gini kan. Dengan yang lantai di bawahnya persis seperti yang seperti bangunan lamanya di lantai bawahnya gitu. Jadi benar-benar persis, itu namanya matching atau menyelaraskan gitu. Itu ya kebayang. Jadi si arsitek ini mendesain bangunan karena memang Hermitage ini menjual kemewahan dengan cara apa ya, menjual nostalgia gitu loh. Kemewahannya itu berupa nostalgia itu. Jadi bukan hotel yang canggih, bukan hotel yang
futuristik itu enggak, tapi mewah itu dengan cara kuno gitu loh, antik gitu, kayak gitu, atau menjual heritage-nya. Intinya seperti itu. Itu ya, itu contoh jelas ya, seperti itu, terpampang jelas gitu contohnya. Nah kemudian kalau yang kedua, kontras. Dibikin kontrasnya sebenarnya juga cukup jelas sih. Contohnya adalah di Taikun Center of Heritage and Art di Hong Kong, karyanya Arup ya, salah satu biro arsitek yang kayak waralaba gitu loh teman-teman. Jadi nggak cuma di satu negara atau satu kota tapi ada cabangnya di beberapa negara, itu Arup namanya. Kalian bisa browsing di situ. Nah itu ini berdesain museum, bangunan aslinya tuh ini teman-teman, bangunan aslinya tuh ini sama yang putih ini, jadi ada dua. Satunya tuh kayak bata expose gitu loh, meskipun sebenarnya ini juga ada sedikit matchingnya sedikit ya, karena ini kalau kita perhatikan kan detail-detailnya kayak seolah kayak bata gini kan. Ini misalnya dia tuh kayak mereplikasi tekstur yang ada di bangunan heritage aslinya, yaitu pakai bata expose gitu, cuman dengan material skala yang lebih modern gitu loh, skala yang lebih besar, material yang lebih modern, lebih canggih, dan fungsi yang lebih kompleks juga gitu, karena ada sebagai fungsi shading, second skin dan lain sebagainya gitu. Itu nanti akan ada penjelasannya. Ini ada videonya, mungkin saya putar ya videonya. Mana ini? Oke, udah kelihatan ya di layar kalian? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, tak puternya. The vision of Daeguan is to be a place of stimulation, inspiration, and enjoyment that all Hong Kong people can feel proud of. What makes this particular project so special is that it brings together two completely contrasting elements. There's the historic, and then there's the huge investment in contemporary art. And what we would love to see people do is to perhaps come with the expectation of seeing a historic experience, and suddenly running into a contemporary art experience or a performing arts experience that they weren't expecting. The auditorium is the main performance space, so we are very conscious that we want the light to be as discreet as possible, but functions perfectly for the audience. The geometry itself was taken from some of the existing masonry work around the site, and creating those like feature all the way around the facade, but also the fifth facade. The geometry of those bricks at the top was specially designed and making sure that it performs a sun shading device that cut off the direct sunlight coming through. As they come in through the next layer, then we have a stretch fabric that's characterized the ceiling to create this sort of surreal, diffuse ambience light as a backdrop for the gallery space. We need to design also the supplementary fluorescent light within the void so that the fluorescent light will come in and supplement the daylight after dark. With this facade system, as it wraps around to the underside of the two buildings becoming a soffit, it creates a great opportunity for lighting to be integrated within it. And that provided general backdrop and canvas of light to the outdoor spaces and also the reception lobby. So that way we unify the space, and then that will create an opportunity to merge the new with the old. And hopefully that creates a very much holistic experience for the public as they move from one space to the other. The club undertook a very comprehensive public consultation in 2007. We very carefully analysed all of the views which came back to us. This was always going to be Hong Kong's largest heritage project. As a result of it being 3 declared monuments, that brought particular challenge. And of course, there was a very high level of public interest in working out what we should do with it. And then as we moved forward in considering the options for the site, we had a lot of very detailed discussions with the heritage groups and with other key stakeholders in the project. That
brought us to the point where we were able to go ahead with some confidence with a scheme which we believed had the support of the public. When we eventually took over the site and started to inspect the buildings in detail, we found that the conditions of the building was much worse than we had anticipated. And that in itself presented us with a lot of challenges and how could we restore them to the condition that we wanted. We were fortunate in having a very professional team of consultants and some very competent contractors. We're very pleased with the outcome, and we think we have produced a first-class project. One of the major challenges is that there's no record plan for existing buildings. And that's why we carry out a structural survey in 2009 to examine the conditions of the building. Some of the buildings were constructed over 150 years ago. They were found in different structural forms and conditions. Arup had to work closely with the conservation architect herself and the local government bodies to come up with a balanced approach for the conservation works at Tai Kwun. Our goal is to preserve, repair, and strengthen the historical buildings. The works need to be honest, reversible, but at the same time enhance overall stability of the buildings. Using performance approach, we successfully retained the floor slab at Block 1 and Block 9. The structural strengthening work for the steel arches at Block 14 was an example of the integration between architecture and engineering. There are two new buildings at Tai Kwun, the JC Contemporary and the JC Cube. Came up with an innovative piling system which minimized the vibration and sediment to adjacent historical buildings. The new buildings were constructed using a combination of architecture, steel trusses, and concrete with special finishes. There's a feature staircase, spiral staircase, which connect the galleries inside the JC Contemporary. The two new buildings were cladded with a bespoke facade system, which interlock like a Lego blocks and made from 100% recycled aluminum. The thing to understand about a conservation management plan is that it's a tool for managing change. We always seek to manage change sensitively. That's most important because, of course, any historic building represents the time in which it was built, the time that it's existed. And so we're always looking for ways to preserve what's good about that. Well, we look at the heritage values that make up the cultural significance of historical buildings. Those values can be quite varied, and they are of greater or lesser significance. And so what we do is to weigh those values in the balance, and then that informs how we make decisions about the future. Under the current Hong Kong regulations, whenever there is a new use for existing building, you need to upgrade to the current Cook standard. But for heritage building, we need a separate approach because we want to minimize the intervention to the historic buildings. A very simple and straightforward approach is to have no change of use for the buildings. For example, if the existing use is staff quarters, then we will assign it as a residential use. So under the building regulation, we don't need to upgrade to current standard. When we come to a situation that we cannot avoid new uses, we will try to minimize the interventions. What is really special about the buildings at Tai Kwun is that we are looking at some of the oldest surviving buildings in Hong Kong. It's a really early example of the two cultures coming together. On the one hand, we have traditional Chinese grey bricks, and on the other hand, we have traditional British construction techniques. At Arup, we're really lucky because in London, we have a team of experts in traditional buildings. And so our London team has been working together with our Hong Kong team
for over 10 years. We have to find ways to strengthen the buildings, but have to strengthen them in sympathetic ways, which really preserve the heritage of the old fabric. So we're trying to make the buildings safe for another 150 years. Ya, tadi ya videonya. Oke, itu tadi videonya ya teman-teman ya. Jadi prosesnya itu seperti itu, sehingga kenapa kok decisionnya itu atau keputusannya itu akhirnya dibikin untuk kontras gitu. Jadi apa ya, untuk lebih menonjolkan salah satu mungkin bangunan tua yang masih bisa bertahan di Hong Kong gitu. Karena kalau kita tahu sendiri di Hong Kong itu kan ya meskipun juga sama-sama belum pernah sana ya, tapi kan lihat di film-film kayak atau di mana di Google Street View kayak gitu kan. Itu kan udah apa sih, udah kompleks sekali ya, udah padat banget gitu loh. Udah padat sekali gitu ya, sehingga dan padatnya pun dengan bangunan-bangunan high rise, pencakar langit dan sebagainya gitu kan, sehingga mungkin hanya sedikit tersisa yang apa yang klasik-klasik kayak gini atau yang heritage kayak gini, sehingga sangat sayang untuk di destroying di demolish gitu ya. Sangat eman-eman gitu, makanya berusaha ditonjolkan dengan menghadirkan fungsi baru yang extension-nya atau fill-nya itu dengan dengan metode kontras, supaya yang aslinya, yang originalnya bisa lebih menonjol gitu, meskipun dengan skala yang lebih kecil. Itu jadi pinternya si arsitek seperti itu. Gitu ya. Oke, kemudian itu yang kedua ya. Yang ini terakhir adalah yang ketiga, yang mungkin kita penasaran ya. Meskipun saya nggak ada videonya, tapi setidaknya cukup buat penasaran, yaitu kompatibel. Sebenarnya kalau kalian lihat dari gambar itu, yang dimaksud dengan kompatibel itu yang kayak apa sih? Gitu. Atau di bahasa Indonesia ya boleh, Mas. Kompatibel. Itu kayak apa sebetulnya maksudnya? Kalau lihat dari ini ada 3 foto ya. 3 foto tapi bangunannya sama ini teman-teman. Jadi ini museum extension dari museum museum sejarah di Bern ya. Ada yang bisa menebak wae waton nggak apa-apa. Silahkan. Kalau bangunannya itu yang mana sih gitu sebenarnya dari 3 gambar ini bangunannya sama ya sebetulnya. Cuma 3 angle yang beda tok gitu. Jadi cuma beda angle tok atau sudut pengambilannya doang gitu. Mungkin ada yang mau nebak-nebak bangunan infill-nya tuh yang mana sih gitu. Ada yang tahu mungkin? Ada yang mau menebak? Ini udah hampir habis ya waktunya. Oke, ya udah, untuk mempersingkat waktu mungkin saya jawab sendiri ya. Jadi sebetulnya bangunannya itu ini loh teman-teman, yang kayak batu apalah ini bentuknya, bongkahan batu raksasa, batu meteor ini loh. Nah ini jadi kayak ini bangunan extension-nya gitu. Jadi kenapa kok bangunannya kayak gini gitu ya, kenapa kok ini disebut dengan infill yang kompatibel gitu. Sebenarnya kompatibel itu apa sih gitu. Kompatibel itu adalah bangunan itu tuh mampu beradaptasi gitu. Kenapa kok harus dibedain sendiri, bukannya yang kontras itu juga bisa adaptasi ya, terus kemudian yang yang selaras itu juga adaptasi ya, tapi kenapa kok ini dibedain sendiri gitu. Maksudnya adaptasi di sini adalah bangunan itu bisa kayak itu loh, kayak bunglon gitu loh teman-teman. Tahu bunglon kan? Bunglon kan bisa dia tuh bisa beradaptasi dimanapun dia berada atau dimanapun dia menghadapi sesuatu gitu loh. Contohnya kayak bangunan ini gitu. Jadi atau mungkin strategi infill yang kita gunakan ini. Jadi misalkan bangunan ini kalau kita lihat ya, sisi yang tidak berhadapan langsung dengan bangunan historiknya ya. Bangunan historiknya kan ini nih yang kayak stylenya kayak kastil ini ya di Bern ini ya. Bangunan mungkin bisa jadi saya kurang tahu ya. Saya agak lupa, ini kayaknya bangunan abad pertengahan gitu ya. Yang modelnya kayak kastil-kastil gitu loh teman-teman, kayak di film Harry Potter itu. Nah, kurang lebih kayak gitulah bangunannya. Nah, itu yang tidak berhadapan langsung ke situ tuh dibikin yang bangunannya tuh kayak istilahnya apa sih? Kayak kontras gitu loh. Kontras, terus dia tuh masif, terus bangunan itu kelihatan beda dengan bangunan yang asli gitu. Kenapa kok seperti itu tapi kok tetap dianggap
dia itu kompatibel atau bisa beradaptasi karena apa? Misalkan dari segi warna aja deh, dari segi warna dan juga tekstur. Jadi dia mengambil elemen yang untuk menjadikan bangunan itu kompatibel sama beradaptasi itu tidak latah terus bentuknya gitu ya. Tapi diambil salah satu atau salah dua elemen yang dominan menciptakan suasana yang identik dengan bangunan aslinya, yaitu misalkan dengan bebatuan gitu. Bangunan tahun segitu, bangunan apa era kastil-kastil itu kan kebanyakan masih pakai batu ya, makanya dia presentasikan dengan bentuknya kayak batu, bukan batu gede gitu ya. Terus kemudian teksturnya pun juga kayak batu gini ya. Batu dengan pori-porinya dan lain sebagainya sehingga dia bisa merasakan feel dari zaman itu gitu. Zaman di mana seluruh bangunan atau surface atau permukaan yang kita sentuh karena rumah kita mungkin di era itu, kalau kita hidup di era itu adalah dinding-dindingnya batu semua. Itu ya seperti itu gitu. Jadi dia menghadirkan suasana itu tuh dalam bentuk yang apa infill yang lebih kompatibel. Jadi dia bisa jadi intinya kompatibel atau beradaptasi itu adalah selaras dan juga kontras sekaligus gitu. Jadi kalau yang sebelumnya kan milih salah satu mau selaras tok atau mau matching tok atau mau kontras tok gitu kan. Tapi kalau kompatibel ini adalah kombinasi yang harmoni dari keduanya. Jadi sometimes dia bisa kontras, bisa terlihat kontras, di sisi lainnya dia bisa lihat selaras gitu. Ini kan tadi kita dari membahas kontrasnya dulu ya, dari bentuknya dulu kan udah kontras ya. Lalu sisi matchingnya atau selarasnya itu di mana? Nah, sisi selaras atau matchingnya itu dimainkan oleh si itu di sisi yang dia tuh berhadapan langsung dengan bangunan existing atau bangunan heritage-nya. Satunya yang tercapture di gambar yang paling gede ya. Itu bisa kita lihat di sisi itu dia benar-benar sorry, ini ada sebentar ya teman-teman, ada tukang galon sebentar sorry, mohon maaf, saya apa stop share, mohon maaf ya, sorry bentar. Ya, oke. Tes, sorry ya, banyak sekali gangguan kalau setiap Senin pagi. Jadi kelas AB tadi lebih parah lagi gangguannya. Ada anak kecil ngelonong, terus ada emak-emak apa lembel teriak-teriak. Macam-macam lah kalau Senin pagi itu. Oke, saya lanjutkan ya. Itu. Sampai mana tadi, sampai lupa saya. Sampai mana ya tadi ya teman-teman ya? Halo. Tadi sampai mana ya kok saya sampai lupa? Ada yang ingat? Suara saya terdengar ya? Halo, tes. Apakah suaranya terdengar? Terdengar. Dengar ya, tadi sampai mana teman-teman? Oh, saya malah lupa gara-gara tukang galon. Ada yang ingat tadi sampai mana? Halo. Sampai ini tadi ya kalau nggak salah ya. Oh, ini apa namanya? Sisi yang bagian gara-gara tukang galon nih. Jadi sisi yang apa ya, yang matching ya tadi ya, sisi yang matching ya. Oke, jadi sisi yang matching itu dia benar-benar bentuknya hanya kotak tak simetris ya. Kalau yang tadi apa sisi satunya kan dia abstrak ya, beraturan. Tapi kalau sisi yang satunya lagi yang menghadap ke bangunan itu dia benar-benar kotak sempurna dan nggak ada apapun kecuali cermin gitu. Kenapa kok cermin gitu? Itu apa, untuk mempersingkat waktu saya jawab sendiri karena apa, dia tuh pengen merefleksi apa, bangunan yang extension-nya ini atau hasil dari infillnya ini adalah refleksi dari bangunan existing yang lama gitu kan. Jadi seperti yang tadi dibikin kontras tadi kan dia misalnya merepresentasikan
apa ya, tekstur, kemudian filosofi dan juga suasana maupun visual dari apa, era bangunan yang lama tapi dengan wujud yang beda gitu kan sebagai daya tarik. Tapi kalau gitu masuk ke ruang dalam ya ini kan mungkin di tengahnya ada semacam plaza kecil ya atau apa ya, ruang terbuka kecil ya. Ketika berada di situ vibes-nya atau suasana itu benar-benar sama gitu. Jadi bangunan baru itu adalah mirroring atau reflection dari bangunan heritage aslinya apa yang ditonjolkan. Kurang lebih seperti itu. Sehingga untuk compatible ini dia bisa selaras dan juga kontras sekaligus gitu. Gitu ya. Jadi bentuknya sederhana tapi proses dibalik itu arsitektur mikirnya sampai apa ya, sejelimet itu, seimajinatif itu gitu. Jadi bentuknya sederhana meskipun hasilnya kayak apa sih ini, kayak cuman bongkahan doang, kayak coret-coretan anak TK gitu kan. Tapi proses dibalik itu, filosofi serta hasil dan juga atmosfer serta pembelajaran yang dihasilkan dari karya itu ternyata sejelimet itu, secanggih itu, sekeren itu gitu loh. Jadi makanya seringkali karya seni itu tidak bisa kita definisikan ya, tapi hanya bisa kita rasakan kayak gitu. Gitu ya teman-teman ya, itu sebagai closing dalam tanda kutip karena insya Allah ini adalah materi terakhir sebelum UTS gitu. Jadi untuk pertemuan terakhir besok insya Allah kayaknya minggu depan itu adalah pertemuan terakhir sebelum UTS. Itu kita adalah persiapan UTS dan pertemuannya diisi dengan materi atau mungkin ya materi sih dari kalian gitu. Jadi nanti ketua kelas ya di sini nanti bikin list daftar ketua kelompok gitu ya. Ketua kelompoknya siapa, anggotanya siapa, plus judulnya apa gitu. Jadi nanti untuk dikumpulkan ke saya, nanti saya bahan apa nanti saya lihat dan menjadi bahan untuk saya untuk apa ya istilahnya memahami, oh nih kalian tuh ambil objek apa sih, terus kesulitannya kira-kira kayak apa selama objeknya itu saya tahu gitu. Mungkin objek-objek yang agak umum misalkan kayak Lawang Sewu tadi atau apalah gitu, pokoknya yang terkenal gitu mungkin saya masih bisa paham ya, masih bisa mengenali dari awal gitu. Tapi kalau yang belum mungkin nanti ya yang terlalu terkenal mungkin nanti bisa menjadi bahan diskusi kita gitu. Oleh sebab itu nanti ketua kelas ngelis, terus nanti kumpulan saya untuk bahan saya nanti menunjuk secara acak yang pertemuan satu kali besok itu tuh siapa yang maju gitu ya. Karena kan cuman tersisa 1 hari nih, sementara nggak mungkin semuanya bisa maju ya. Jadi supaya adil nanti saya panggil acak gitu ya. Gitu nanti saya harapkan semua untuk konfirmasi ke ketua kelas gitu. Nanti untuk bahan saya cek juga dengan absen yang ada di nanti ketahuan siapa yang nggak ngerjain, siapa yang nggak kumpul gitu ya. Jadi ini kita bahan untuk presentasi UTS berupa kalian presentasi pertemuan minggu depan gitu. Itu ya, udah dapat kelompok semua di sini, udah dapat objek semua juga mungkin ada atau ada yang belum? Udah semua ya. Kalau ada yang belum segera kasih tahu gitu. Jadi jangan diam-diam aja gitu ya, tapi segera confirm, segera kasih tahu ketua kelas dan juga saya mungkin untuk bisa memastikan kalian tuh semua udah dapat objek dan juga kelompok gitu. Karena mulai minggu depan kita sudah presentasi karena materinya sudah habis di pertemuan ke-6 ini. Itu ya teman-teman. Ada yang mau ditanyain mungkin terkait sampai mana progres yang perlu dipresentasikan mungkin atau apa, terserah silahkan. Ini saya coba stop share ya biar bisa lihat kalian. Ada yang bertanya? Iya Pak, izin bertanya. Silahkan Mas Irfan. Mau bertanya ke Pak, untuk yang dipresentasikan besok itu apa aja ya Pak, selain data-data yang diambil saat survei? Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi yang pertama tentunya kalian udah dapat objeknya apa gitu ya. Jadi objeknya itu apa gitu kan. Terus yang kedua adalah data-data. Data-data itu bisa kayak sejarahnya tuh apa gitu ya. Kenapa misalkan bangunan ini sejarahnya tuh apa gitu-gitu. Dan tentunya dalam menjelaskan sejarah kalian juga sempat ngumpulin foto-foto kan. Kalau misalkan kalian punya denah lawasnya atau foto-fotonya saat kalian survei atau foto-fotonya jadul objek tersebut itu juga ditampilkan. Jadi data itu pertama sejarahnya ya, terus kemudian ada foto-foto dokumentasinya. Syukur-syukur nggak cuma foto, tapi kalian sempat ngevideoin ketika kalian ke sana, itu juga boleh ditampilin aja gitu. Sebagai bahan kita tuh saling saling mengalami bersama gitu. Jadi misalkan
ada yang belum pernah ke situ, karena kalian videoin terus kalian tampilkan saat presentasi itu, jadi orang kebayang ya dalamnya tuh kayak gitu, itu boleh sampai segitu. Terus apa namanya, apa, kayak kalau misalnya kalian udah sampai teori macam itu juga boleh disampaikan. Jadi intinya minimal itu, jadi udah tahu objeknya apa, sejarahnya apa, foto-fotonya apa, foto-fotonya apa, dan kalau bisa ada videonya itu akan lebih bagus untuk dipresentasikan. Dan presentasinya boleh pakai format paper yang apa udah ada gitu ya. Jadi misalnya langsung di template papernya itu boleh, atau di susun ulang di PPT untuk lebih mudahnya, terus atau mungkin pakai video dan lain sebagainya, bebas boleh gitu. Jadi medianya apapun boleh ya, nggak harus pakai template papernya. Pokok mau pakai PPT, pakai video, pakai Corel dan lain sebagainya itu silahkan. Jadi medianya bebas gitu ya, yang penting progres kalian tuh udah terrecord atau tersampaikan dengan baik. Itu ya Mas Irfan ya, kebayang ya maksudnya ya. Baik Pak. Oke. Kalau namanya survei di internet itu apakah harus melampirkan web apa gitu? Masih sumber dari mana gitu atau gimana Pak? Kayaknya ditampilkan sih Mas, nanti meskipun ini belum jelas wajib ya, kalau misalkan kamu dapat foto dari internet kan pasti sumbernya disertakan ya, diunduh dari mana gitu kan. Nah, kalau misalkan di presentasi besok itu, kalau kalian mau pakai template-nya non paper ya, kalau paper kan pasti draft papernya gitu ya Mas, kan pasti kalau bisa sekalian aja ditulis sumbernya gitu. Tapi kalau misalkan pakai PPT atau pakai apa itu, meskipun tidak langsung di papernya, baiknya juga tetap ditulis aja. Itu supaya nanti kalian nggak lupa ini pernah download di mana gitu loh. Sumbernya langsung ditulis aja. Itu ya Mas Irfan ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama, ini pertanyaan bagus. Ada lagi mungkin? Masih ada 3 menit ini teman-teman, belum jam 11:04. Pak, izin bertanya. Silakan Mbak. Untuk misal ya, untuk presentasinya itu minggu depan, berarti nggak ada jumlah batas maksimal berapa slide itu Pak? Nggak ada. Yang penting ini juga pertanyaan bagus ya, tadi saya lupa nyampein, tapi udah tak sampein di kelas AB. Minimal durasinya aja sih, durasi presentasinya itu minimal 5 menit, minimal ya, itu maksimal 10 menit gitu. Kenapa kok minimal 5 menit? Karena supaya nanti nggak sekedar presentasi apa adanya gitu, tapi benar-benar presentasi yang kalian tuh apa ya, berusaha istilahnya dengan tanda kutip pamer dan kreativitas kalian tuh udah sampai sejauh mana gitu. Harapannya sih seperti itu gitu. Dan metodenya bebas ya, pakai video atau apapun itu bebas, yang penting minimal 5 menit, maksimal 10 menit. Jumlah slide-nya bebas, halamannya pun juga bebas gitu ya Mbak Alia ya. Terima kasih Pak. Ada lagi mungkin 1 atau 2 pertanyaan? Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup jelas ya teman-teman ya sementara ya. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan susulan, misalkan setelah kelas saya kalian baru kepikiran mau tanya, itu monggo aja, silahkan bisa WA di grup atau WA pribadi juga boleh, nggak masalah. Jadi kita santai aja gitu, kita slow aja gitu ya, nggak usah sungkan. Yang penting pertanyaan kalian terjawab dengan baik gitu ya. Oke, ini karena sebenarnya udah nomor sedikit jam 10.45, kita 11:04 harus selesai, tapi nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri aja teman-teman kuliah hari ini. Akan dipersiapkan untuk kuliah minggu depan, karena adalah presentasi bagi kalian gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jadi ya resen tadi barusan. Ini nanti via WA ya pertanyaan susulan. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum.